Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang hari ini dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam majelis kita. Semoga Allah pertemukan kita dalam kebaikan. Kita sama-sama mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selama berada di masjid ini mendapat banyak doa dari para malaikat dengan doa ampunan dan limpahan rahmat. Kalau berbicara masalah alamatus sughra kemarin kan rentetannya begitu banyak dan kita sudah merasakannya. Atau kalaupun kita tidak tahu, kita sudah tahu informasinya. Yang kita rasakan sekarang diantaranya misalnya waktu itu terasa begitu cepat. Kayaknya baru kemarin ngirim SPP anak-anak di pondok, kok sudah awal bulan lagi gitu, cepat banget gitu. Iya, kalau udah masalah bayaran kok cepet gitu. Anak saya 4 kan mondok, 1 kuliah. Kok sudah B, ada kok udah B. Repot kalau udah begini kan, cepat sekali rasanya. Ya, tapi begitulah perjalanan waktu begitu cepat dirasakan. Orang bermegah-megahan dalam membangun masjid, tapi jamaahnya sedikit. Orang menganggap biasa yang namanya miras, judi, khomer, dan riba. Orang bermegah-megahan ketika membangun gedung tinggi-tinggian. Jadinya seperti hadis Rasulullah itu kan. Jadinya orang yang biasa pengembala jadi tinggi-tinggian bangun gedung. Itu dirasakan di Arab sekarang. Ada gedung yang tingginya 960 meter. 960 meter. Burj Khalifah di Dubai. Burj Khalifah 960. Begini gitu aja. Naik ke lantai paling tinggi saja itu sekian dolar, jadinya 1 juta lebih. Naik aja. Itu sekarang mau dikalahkan, jadinya nggak mau kalah mereka. Jeddah itu sekarang mau mengalahkan Burj Khalifah. Kemungkinan selesainya 2022. Itu membangun Jeddah Tower. Tingginya kalau nggak salah 1024 meter. Sekilo coba. Bangunan sekilo. Di rumah aja 3 lantai itu udah lelah naik. Ini 1000 meter gitu kan. Tapi setidaknya bangunan itu menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ini diantara yang digambarkan oleh Rasulullah, sudah dekatnya hari kiamat. Kemudian hujan es di padang pasir sudah terjadi. Kemudian keluarnya mata air di celah-celah bebatuan gurun sudah terjadi. Nggak tahu sumbernya dari mana. Kemudian gurun Arab kembali menghijau juga sudah terjadi. Itu antara Mekah ke Jeddah itu sekarang hijau sekali. Rumput-rumput udah pada tumbuh, ada pohon-pohon yang tadinya gersang. Yang berikutnya surutnya sungai Efrat. Kemudian berkurangnya kapasitas Danau Tiberias. Danau Tiberias di Israel sana. Itu Rasulullah sampaikan 14 abad yang lalu dan sekarang sudah terjadi. Yang tadi kami gambarkan itu Rasulullah sampaikan dalam hadis dan hadisnya sahih. Dan itu yang kemudian dikumpulkan oleh para ulama dianggap sebagai apa?
kumpulan alamatus sughra. Tanda-tanda apa? Kecil, tanda-tanda kecil bahasanya. Coba hadis yang tadi itu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai 4 fawahish itu dianggap biasa. Fahisyah itu bukan sekedar maksiat. Maksiat yang paling keji itu namanya fahisyah. Apa 4 itu? Pertama khamr, kemudian judi, zina, riba. Dan ternyata apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan apa? Sumbernya maksiat itu apa? Khamr. Hadis Rasulullah. Sumbernya maksiat itu adalah khamr. Orang kalau sudah sekali minum khamr, kemudian dia teler, udah dia berbuat apa saja sudah. Seperti itu. Kemudian judi. Sehingga temannya khamr biasanya wanita, temannya judi juga wanita. Kalau sudah kalah, habis uangnya, nggak bisa minum khamr, nggak bisa jajan, akhirnya apa? Pinjam dengan cara riba. Akhirnya jadi lingkaran setan, nggak akan pernah selesai. Oke, itu alamatus sughra. Selanjutnya adalah alamatul kubra. Kalau berbicara alamatul kubra, maka di dalam hadis juga diceritakan banyak hal tentang alamatul kubra. Sebelum kejadian hari kiamat itu benar-benar terjadi. Di antaranya adalah misalnya tanda-tandanya diawali dari hadis Rasulullah menjelaskan terjadinya pertikaian di kalangan apa? Keluarga raja. Sehingga nanti kemudian ada yang terbunuh dari kalangan keluarga raja tersebut. Dan keluarga raja tersebut ternyata rajanya bernama binatang. Kan gitu. Akan terjadi pertikaian di tengah-tengah keluarga raja yang bernama binatang. Kalau raja yang bernama binatang, ya Raja Fahad itu singa artinya. Ini disampaikan Rasulullah 14 abad yang lalu. Nanti pertikaian tersebut akan didamaikan oleh siapa? Imam Mahdi. Berarti awal mula munculnya Imam Mahdi dari mana? Dari pertikaian keluarga Raja Arab. Kalau sekarang saja sudah terjadi perselisihan, kok gambarannya gak lama lagi gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Karena nanti keluarga Arab itu, keluarga raja ini akan terbelah. Dan sekarang udah terbelah. Ada yang megang angkatan lautnya, ada angkatan udaranya, ada yang megang angkatan daratnya. Sehingga keluarganya Talal dan keluarganya Abdullah itu disingkirkan oleh Salman, anaknya Salman, Muhammad bin Salman, MBS. Nah, ketika mereka bertikai ternyata didamaikan oleh Imam Mahdi. Berarti kalau sekarang sudah bertikai, 2 tahun yang lalu kan dipenjarakan anaknya Talal dan anaknya Raja Abdullah. Karena dianggapnya apa? Korupsi. Sudah terjadi itu. Nah, kalau memang sudah terjadi pertikaian, berarti gambarannya bisa jadi tidak akan lama terjadi kiamat. Karena nanti ketika Imam Mahdi keluar, muncul, hadir di tengah kaum muslimin, itu nanti rangkaiannya akan terus menyambung tuh. Sehingga jamaah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau kemudian Ustadz Zulkifli Ali pernah menyampaikan, kalau dihitung-hitung dengan peristiwa yang terjadi dan penjelasan hadis tentang lamanya peristiwa itu terjadi, dia mengatakan apa? Lamanya umat Nabi Muhammad ini tidak lebih dari 1.500 tahun. Wallahu a'lam bishawab. 1.500 sekarang 1.443 dikurangin 12, ditambah 12, 1.455. Sisa 45 tahun. Udah gak usah bangun rumah aja lah. Hancur. Tapi kan kita gak boleh percaya itu gitu kan. Setidaknya paling gampang kita membahasakan apa? Kiamat memang sudah dekat. Dan memang sudah ada
sinetronnya. Kiamat sudah dekat. Tapi dekatnya kapan? Wallahu alam bishawab. Ya. Kemudian ketika kemudian Imam Mahdi tampil, hadir, kemudian menjadi pemimpin kaum muslimin, maka disitulah akan tegaknya kembali yang namanya apa? Khilafah. Sebelum kiamat akan tegak lagi yang namanya khilafah. Dan di situ Islam akan kembali jaya. Hadis Rasulullah SAW. Kalau kita meyakini hadis bahwa Islam akan kembali jaya dan akan tegak lagi yang namanya khilafah, aneh saja kita kepada orang-orang yang menolak apa? Khilafah. Dia setuju maupun tidak dengan khilafah, khilafah itu pasti akan terjadi. Dia suka maupun tidak suka, khilafah akan hadir. Dan itu diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW. Perjalanan keislaman ini akan melalui 5 fase. Pernah ya saya sampaikan di forum ini. Yang pertama fase an-nubuwah. Fase nubuwah, fase kenabian ketika Rasulullah masih ada. Dan fase nubuwah ini berarti berapa? 23 tahun kurang lebih. Fase nubuwah. Setelah fase nubuwah kata Rasulullah maka akan terjadi fase al-khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah masih dalam jalur kenabian. Itu yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini kurang lebih sekitar 33 tahun. Dari Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib. Sekitar 33 tahun. Kemudian setelah khilafah ala minhajin nubuwah, kata Rasulullah, satakunu mulkan adhan. Akan terjadi fase penguasa yang menggigit. Penguasa yang menggigit itu maksudnya begini. Dia masih mengatasnamakan Islam, dianggap sebagai khalifah, tapi nilai-nilai kekhilafahan itu sudah mulai, nilai-nilai keislaman itu sudah mulai luntur. Nilai-nilai keislamannya sudah mulai pudar. Tidak seperti kecemerlangan keislaman di masa Khulafaur Rasyidin. Itulah yang kemudian dikenal dengan perjalanan 5 khalifah. 5 dinasti khilafah. Ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, ada Bani Fatimiyah, ada Bani Sulaimaniyah, dan kemudian ada Bani Utsmaniyah. Ini yang terakhir. Bani Utsmaniyah inilah yang terakhir memimpin di Turki, yang kemudian dibubarkan, dikalahkan oleh siapa? Seorang munafik didikan Yahudi, Mustafa Kamal Ataturk. Mustafa Kamal Ataturk tahun 1924. Tahun 1924. Para ulama mengatakan itu terakhir masa mulkan adhan. Ada yang baik-baik di antara mereka, ada juga yang kurang baik di antara mereka. Karena misalnya dari dinasti Bani Umayyah misalnya ada di antara mereka yang lalai, yang berfoya-foya, jadi khalifah tapi berfoya-foya. Hidupnya ini glamor. Dan itu juga yang terjadi di masa Bani Abbasiyah. Justru di zaman Bani Abbasiyah faham-faham sekuler mulai hadir. Faham-faham tasawuf mulai hadir. Kenapa? Campur aduk dengan perkembangan Islam ke daerah-daerah yang tersebar di daerah-daerah Majusi, daerah-daerah Persia. Karena pemerintahan Islam berpindah ke Baghdad. Kalau di Baghdad berarti campur dengan apa? Di Baghdad itu dulu namanya Persia. Di situ di Persia penganutnya adalah agama Majusi. Kalau sekarang jadi 2 negara yaitu Iran dan Irak. Itu Persia. Dia sebenarnya bukan Arab. Arab campur Eropa itu Persia. Arab campur Eropa. Ya. Kemudian
Kata Rasulullah, setelah mulkan adhan sampai 1924 kata sebagian besar ulama, maka kita akan memasuki fase mulkan jabbariyan. Pemimpin yang diktator. Pemimpin yang suka-suka. Pemimpin yang semaunya. Pemimpin yang menghalalkan segala cara. Nah, fase inilah yang kemudian para ulama mengatakan apa? Kita sekarang berada di fase ini. Fase di mana kaum muslimin mengalami perlakuan yang semena-mena. Gak ada yang melindungi. Gak ada yang menjaga. Justru bahkan di tempat yang mayoritas sekalipun kaum muslimin tidak bisa berbuat banyak. Ulama besarnya di penjara, kita gak bisa berbuat apa-apa. Ketika agama dihinakan, laporannya gak digubris. Ketika banyak orang yang melecehkan Islam, masih nyantai saja mereka eksis. Menghalalkan segala cara. Nilai-nilai Islam sudah berantakan. Dan dalam hadis yang terpisah dikatakan bahwa apa? Puncak fitnahnya umat Islam adalah di fase ini. Banyak kaum muslimin yang terbantai. Banyak pemimpin-pemimpin yang dia muslim tetapi apa? Tidak menunjukkan keislaman. Dikatakan pemimpin yang bodoh. Ulama yang bodoh, ulama dan pemimpin yang bodoh. Seperti itu. Kalau seperti itu yang disampaikan Rasulullah, ya kita alami sekarang ini. Tapi kita juga jangan berkecil hati bahwa masih hidup maupun tidak kita, nanti kita akan memasuki fase yang kelima. Kita masih ada ataupun tidak, nanti ada yang namanya fase kelima. Dan fase itu oleh Rasulullah diberi nama sebagai fase apa? Al-khilafah ala minhajin nubuwah. Mengulang fase yang kedua coba. Kalau al-khilafah ala minhajin nubuwah seperti di masa siapa? Khulafaur Rasyidin. Sekarang masa kita percaya nggak karena di sini? Kalau kita percaya dengan hadis ini, kita nggak akan melakukan sweeping dengan ceramah-ceramah yang khilafah tadi itu. Kita akan yakin, justru dia menyampaikan tentang khilafah itu untuk menguatkan kita, menyadarkan kita bahwa apa? Ini bagian dari proses perjalanan keislaman. Dan itu juga belum tentu terjadi di Indonesia. Karena yang namanya khilafah itu apa? Kepemimpinan dunia. Bukan sekedar Indonesia. Dan kita suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, ya kita nanti disuruh memilih. Mau bergabung dalam khilafah atau tidak. Dalam khilafah ini, ketika kaum muslimin dipimpin oleh khalifah, maka disinilah kemudian awal mula kebencian kaum kafir itu memuncak. Karena apa? Kaum muslimin sudah dianggap apa? Mulai bersatu karena ada pemimpin dunianya. Kalau bahasa kemarin ada imam besarnya. Ketika sudah mulai ada pemimpinnya, maka sudah orang-orang kafir akan bersatu untuk kembali menjatuhkan Islam. Proses inilah yang kemudian menjadi pemicu yang namanya apa? Perang besar. Dikenal dengan Perang Dunia Ketiga. Kalau sudah terjadi perang ini, berarti itu bagian dari alamatul kubro. Bagian dari alamatul kubro. Dan ternyata sebelum terjadi perang besar ini, maka di antara alamatul kubro yang lainnya adalah kita nanti, nauzubillah min dzalik, siapapun dia, bahwa nanti dunia ini akan mengalami fase kegelapan, di mana nanti akan terjadi ledakan besar karena ada benda asteroid yang akan membentur bumi, bertabrakan dengan bumi, yang mengakibatkan ledakan yang begitu besar, asap yang begitu tebal, sehingga apa?
bumi ini ditutup oleh asap selama 40 hari. Ini hadis. Dan hadisnya sahih. Sehingga di saat itu kita tidak lagi bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Karena apa? Gelap semuanya. Jadinya ledakan yang besar itu adalah dari mana? Ledakan benda planet, benda angkasa yang membentur bumi. Bayangkan kalau sampai seperti itu, di tempat benturannya gimana orang di situ? Ya mungkin matinya nggak terasa kali, karena cek langsung selesai kan gitu ya. Daripada kemudian kita masih menggap-menggap gitu kan. Kita nggak tahu di mana itu jatuhnya asteroid itu. Tapi yang luar biasa, Rasulullah menyampaikan peristiwa itu terjadi di Jumat yang ketiga di bulan Ramadan. Di pertengahan Jumat, di Jumat yang ketiga. Kalau di pertengahan Jumat yang ketiga, berarti di bulan Ramadan itu ada 5 Jumat. Berarti pertengahannya adalah Jumat yang ketiga. Ya tinggal hitung aja kapan ada Jumat 5 kali di bulan Ramadan, siap-siap aja. Karena ternyata setiap bulan Ramadan itu terkadang Jumatnya bisa 4, bisa 5, tergantung. Coba lihat sekarang Ramadan besok. Ramadan besok berapa kali Jumatnya? Biar siap-siap bayar utang sama taubat. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik gitu kan. Yang berikutnya, ketika terjadi ledakan itu selama 40 hari 40 malam, itu kemudian apa? Semua teknologi itu kemudian mati. Karena apa? Dampak dari radiasi benda angkasa itu menjadikan teknologi itu tidak berfungsi. Sehingga dalam hadis dikatakan bahwa apa? Ketika terjadi perang besar nanti itu apa? Kamu kembali seperti perangmu dahulu. Kembali memakai pedang, kembali pakai tombak. Kalau kita Indonesia pakai bambu runcing gitu. Siapin dari sekarang bambu runcingnya. Nah, kalau saat itu ada Brahma Kumbara, tuh luar biasa ada itu. Karena udah Remo udah nggak ada, gitu kan? Arnold Schwarzenegger udah nggak ada. Karena nggak berfungsi itu teknologi, gitu kan? Yang bisa berfungsi saat itu Brahma Kumbara, Arya Kamandanu, Mantili, nah temennya Mbak Lampir gitu kan. Maksudnya apa? Kita nggak bisa berbangga dengan teknologi, karena ketika Allah sudah berkehendak nggak ada nilainya semuanya, stuck semuanya. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diantara tanda alamatul kubra, ledakan yang begitu besar membentur bumi, kemudian terjadi apa? Kumpulan asap yang sangat tebal yang menutupi bumi. Kumpulan asap yang tebal yang menutupi bumi ini, itulah yang kemudian dalam istilah dikenal apa? Akan terjadi yang namanya dukhan. Dukhan itu asap. Kalau di warung kopi jadinya rokok. Kayak mendokhanan ya, mendokhanan gitu kan. Dia nggak takut dengan dukhan gitu kan. Ya. Jadinya asap nanti 40 hari diisep sama ahli dukhan. Wallahu a'lam bishawab. Selama 40 hari. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dukhan itu bagian dari tanda-tanda alamatul kubra hari kiamat. Dan dalam peperangan itu nanti, itulah peperangan terakhir kaum muslimin dengan orang kafir. Maksudnya apa? Perang habis-habisan. Sampai-sampai dalam hadis digambarkan apa? Orang Yahudi dihabisin semua. Sehingga orang-orang Palestina nyantai aja dia, karena dia yakin dengan hadis Rasulullah. Emang belum waktunya dibunuh, ya udah biarin aja. Pokoknya bertahan, bisa bunuh gitu kan. Nanti tunggu gitu kan. Akan tiba masanya. Dalam Al-Quran disebutkan mereka akan mati fi warai judur.
Wara'i judur maksudnya apa? Di balik tembok-tembok. Dulu kita kalau orang Yahudi nggak bangun tembok segede gitu, kita nggak paham maksudnya di balik tembok itu apa. Ternyata orang-orang ahli tafsir dulu nggak membayangkan bahwa orang-orang Israel membangun tembok sampai 6 meter tingginya. Bangun tembok untuk memisahkan antara Palestina dan Israel, mereka membangun tembok sampai 6 sampai 7 meter. Ternyata di dalam Al-Quran sudah terjadi bahwa nanti mereka itu akan mati fi wara'i judur, di balik tembok-tembok. Dan dalam ayat itu Allah sebutkan apa? Mereka nanti akan mati dengan senjata mereka sendiri. Dalam ayat itu. Sampai-sampai untuk menghabiskan orang-orang Yahudi, saking bencinya alam ini dengan orang Yahudi, yang ingin membunuh, yang ingin matinya orang Yahudi bukan saja manusia, bukan saja kaum muslimin, batu-batu dan pohon-pohon pun apa? Ingin supaya mereka ini mati. Karena yang bikin kerusakan selama ini siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi ini kata pohon, kata batu itu dikasih tahu di mana sembunyinya. Sehingga dalam hadis Rasulullah menyampaikan, nanti dalam perang besar nanti itu pohon dan bebatuan akan memberitahu tempat persembunyian orang-orang Yahudi. Pohon dan batu itu akan mengatakan, wahai muslim, ini ada orang Yahudi, uqtuluhum. Kata batu juga sama, wahai muslim, ini ada orang Yahudi, bunuh dia. Rasulullah menyampaikan, kita nggak usah bayangkan orang batu tuh gimana bicaranya gitu kan, kita nggak usah bayangkan situlah. Siapa tahu mungkin bahasanya lagi sembunyi, batu jatuh kelutuk, nah kamu sembunyi di sini gitu. Nggak usah bayangkan ngomong gitu, nggak usah gitu. Atau kalaupun begitu, wallahu a'lam bishawab. Sama seperti nggak usah kita bayangkan bahwa apa? Yauma apa? Di hari mulut kita terkunci, lisan kita terkunci. Wa tukallimuna aidihim. Mulut kita yang berbicara. Gimana ngomongnya? Nggak usah dipikirin. Itu nanti urusan di akhirat. Yang kita pikirin amal kita. Kenapa harus kita pikirin? Biar bisa dia kerja sama. Nggak akan bisa. Kenapa? Wa tashhadu arjuluhum. Karena kakinya nanti akan menjadi saksi. Nggak usah dipikirin tuh. Yang penting nanti makhluk-makhluk Allah selain manusia akan bekerja sama dengan kaum muslimin untuk membunuh, menghabiskan orang-orang Yahudi. Saatnya mereka dihabisin. Kita ikut perang maupun tidak, kita masih hidup atau tidak, nanti ada yang ngurusin itu. Nggak usah galau, gitu kan? Yang berikutnya adalah ketika semuanya sudah ketika terjadi perang besar itu dan orang-orang kafir terdesak, saat itulah kemudian turun yang namanya Dajjal. Bahkan Dajjal ini dalam hadis dijelaskan, Dajjal ini akan keluar dari Al-Asfahan dan didukung oleh tentara-tentara Asfahan. Asfahan itu ada daerah yang di pinggir kota Iran. Di pinggiran kota Iran itu namanya daerahnya Al-Asfahan. Dan ternyata luar biasa hadis Rasulullah. Di Al-Asfahan itu banyak orang-orang Yahudi. Karena justru yang banyak yang sedang menantikan hadirnya Dajjal itu adalah siapa? Orang Yahudi. Tapi bahasa dia, Dajjal itu diberi nama adalah Mesias. Dajjal itu bagi orang Yahudi namanya Mesias. Mesias bagi mereka dianggap sebagai apa? Juru selamat. Akan datang juru selamat yang kedua. Dulu dianggapnya Isa, sekarang siapa? Dajjal. Dan untuk menyambut itu, orang-orang Yahudi sudah menyiapkan kembali istananya untuk Mesias. Di mana? Di kuil Sulaiman. Alasan itulah yang kemudian menjadikan orang-orang Yahudi ingin merubuhkan apa? Al-Aqsa.
Sehingga jangan dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau berbicara masalah keyakinan, agama, jangan dianggap biasa-biasa, oh damai, enggak akan pernah terjadi damai. Bukan sampai pesimis, tapi Al-Quran mengatakan demikian. Enggak akan pernah terjadi damai kalau sudah berbicara masalah agama. Kenapa? Kalau kita Islam, agama perdamaian, tapi justru dia nyulut-nyulut untuk bertikai siapa? Mereka. Dalam ayat, kita harus yakin ayat ini, surah Al-Baqarah 120. Walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani enggak akan pernah suka dengan kita sampai kita mau mengikuti cara-cara mereka. Sehingga kalau mereka sekarang baik dan segala macamnya, itu cuma sandiwara mereka. Maksudnya apa? Kita harus waspada, karena itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dalam surah Al-Imran Allah juga menyampaikan, satajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Akan kamu dapati nanti orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Al-yahud walladzina asyraku. Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembah berhala. Walladzina asyraku, kalau dalam tafsir dijelaskan apa? Alladzina ya'budunal asnam. Orang-orang yang menyembah berhala. Mereka lah orang-orang yang paling benci kepada umat Islam. Ini Al-Quran. Salah kita menyampaikan ini. Kewajiban kita menyampaikan isi Al-Quran. Bukan kita untuk membenci mereka, tapi apa? Agar kita waspada. Agar kita waspada. Yang berikutnya, ketika Dajjal turun dibantu oleh pasukan Al-Asfahan, maka disitulah kemudian akhirnya hadir yang namanya fitnah besar kaum muslimin. Fitnah besar kaum muslimin dengan keluarnya khilafah ini, ada fitnah besar dengan turunnya Dajjal. Karena ketika turun Dajjal, di mana dalam hadis dikatakan tidak ada sejengkal pun daerah yang tidak didatangi oleh Dajjal. Maksudnya apa? Dajjal itu dengan sihirnya dia bisa merusak seluruh dunia, merusak tatanan dunia. Bahasanya begitu. Dan ternyata dengan sihirnya, dalam hadis dikatakan orang yang beriman yang berusaha untuk melawan Dajjal justru jadi pengikutnya Dajjal. Orang yang beriman yang ingin melawan Dajjal justru berbalik jadi apa? Pengikutnya Dajjal. Karena saking apa? Saking luar biasanya dahsyat fitnahnya Dajjal. Itulah yang kemudian kita dianjurkan untuk berdoa setiap sebelum salam, agar terhindar dari fitnah Dajjal. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah bersabda begini, ikatlah istrimu dan anak wanitamu ketika Dajjal sudah keluar. Karena yang paling gampang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Disuruh ngikat, ya apakah diikat dengan tali seperti itu? Maksudnya apa? Jangan sampai ketemu dengan Dajjal. Karena kalau sudah ketemu, sudah pasti terpengaruh dengan Dajjal. Jangankan orang biasa, seorang yang beriman pun kalau sudah ketemu dengan Dajjal bisa berubah. Sehingga apa? Kalau sudah keluar Dajjal, yang aman apa? Enggak usah keluar rumah. Begitu firman hadis Rasulullah SAW. Enggak usah keluar rumah, pasti akan terpengaruh. Dan ternyata Dajjal pun tidak lama. Setelah dia bisa mengajak menyesatkan begitu banyak orang, disitulah kemudian Allah takdirkan turun siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dan dalam hadis dijelaskan Nabi Isa turun di waktu subuh, sholat subuh, dan turunnya di masjid berkubah putih di daerah saya lupa namanya. Ternyata daerahnya namanya Syria, daerah Syria. Di daerah Syria. Dan ternyata sekarang ini sudah hancur leburnya Syria, masih ada satu masjid yang masih bisa dipakai untuk sholat. Ternyata kubahnya putih.
Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Isa turun di situ. Salat subuh di situ. Sampai kemudian Imam Mahdi sungkan, kemudian apa? Mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam, enggak mau. Imam Mahdi. Karena yang jadi pemimpin saat itu siapa? Imam Mahdi. Tawaduknya Nabi Isa saat itu. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika Musa hidup di masaku, dia pasti mengikuti risalahku. Karena memang aturan seperti itu. Sehingga nanti Imam Mahdi untuk melawan Dajjal dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam. Disitulah kemudian Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal. Namun Dajjal terbunuh, tidak lama kemudian keluarlah yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk Allah yang sempat tertahan ribuan tahun di masanya Zulkarnain. Zulkarnain ini ternyata hidup di masanya Nabi Musa alaihissalam. Kalau di masa itu berarti sudah berapa ribu tahun itu. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk yang dulu waktu adanya dia itu selalu membuat kerusakan. Sampai kemudian tempat dia bersembunyi ditutup oleh Zulkarnain. Dengan apa? Besi yang tidak bisa ditembus. Tapi bertahap mereka akan keluar. Karena sudah sekian ribu tahun mereka sudah beranak pinak. Sehingga sekali mereka keluar, mereka seperti apa? Seperti pasukan yang luar biasa. Dan dimanapun ketemu manusia, mati. Dimana ketemu manusia, dibunuh. Disitulah juga diantara banyaknya orang-orang yang beriman yang kemudian apa? Syahid. Banyak yang terbunuh. Sampai kemudian Allah menurunkan ulat. Jadinya kenapa kok Allah turunkan ulat? Jadi begini, Ya'juj dan Ma'juj itu kita nggak tahu makhluk seperti apa, tapi sebagian orang mengatakan gambarkan seperti zombie. Yang dia itu makhluk yang sudah mengerikan gitu seperti manusia. Tapi apa? Ya kayak begitu. Berliur gitu kan. Kayak begitulah kurang lebih. Itulah kemudian ketika terkontaminasi dengan udara, akhirnya apa? Dalam tubuhnya jadi tempat tumbuh kembangnya apa? Serangga. Sebelum jadi serangga, kemudian apa? Jadi ulat dulu. Telurnya netas jadi ulat. Tubuhnya habis dimakan oleh ulat. Ketika ulat-ulat itu memakan habis tubuh Ya'juj dan Ma'juj, maka kemudian apa? Allah turunkan burung-burung yang banyak. Yang kemudian burung-burung itu yang akan apa? Makan ulat tersebut. Jadinya apa namanya? Rantai kehidupannya begitu. Dan saat itu jumlah kaum muslimin sudah sedikit sekali. Akan terjadi kiamat selama masih ada 40 orang yang masih menyebutkan la ilaha illallah. Berarti sedikit banget. Dan semoga kita nggak ketemu masa itu. Ini kan masalah gaib. Urutannya seperti apa yang sesungguhnya wallahu a'lam bishawab. Tapi bahwa semua itu ada dalam hadis. Kita hanya disuruh mengimaninya dan hadis-hadis itu sahih. Walaupun ada beberapa hadis-hadis tentang hari kiamat itu ternyata apa? Dhaif. Sudahlah, daripada kita pusing memikirkan itu semuanya, ya kita perbaiki amal ibadah kita, tingkatkan ketakwaan kita, jaga keimanan kita, dan berlindung kepada Allah. Jangan sampai ketemu Dajjal di setiap doa-doa kita sebelum salam. Kalau kita nggak ketemu Dajjal, berarti nggak ketemu yang lain-lainnya, nggak akan ketemu. Tapi kalau ketemu Dajjal, nauzubillah min dzalik. Karena setiap orang yang ketemu Dajjal, apa? Keimanannya akan berubah. Jangankan orang-orang yang biasa, orang yang beriman pun akan apa?
akan berubah keyakinannya. Wallahu alam shawab. Sehingga luar biasa. Kenapa fitnah Dajjal itu menjadi doa yang spesial sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Wallahu alam shawab. Sudah nggak usah musingkan Dajjal, yang penting ibadah dilempengin, keimanan dikuatkan, bekerja sebagaimana biasa, kumpulkan banyak amal, raih surga Allah dengan apa yang kita upayakan insyaallah. Semoga Allah menjaga kita, menyelamatkan kita, terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Kalau ingin penjelasan yang lebih dalam tentang masalah hari kiamat ini, saya hanya bisa merekomendasikan 2 buku. Karena 2 buku ini buku yang mendapat penghargaan Lajnah Daimah Rabithah Al-Islami. Buku-buku tentang penjelasan hari kiamat yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Pertama, buku karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau nggak salah Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau judulnya aslinya begitu, kalau terjemahannya kalau nggak salah terjemahannya menjadi ini, huru-hara akhir zaman. Huru-hara akhir zaman, kalau nggak salah gitu. Atau yang kedua, buku yang juga mendapat, buku yang terakhir nih, buku yang terbaru tentang hari kiamat, buku yang mendapat penghargaan dari Lajnah Daimah juga, Rabithah Al-Islami, yaitu Ensiklopedia Hari Kiamat. Bukunya mungkin lebih tebal dari ini, lebih tebal dari sini. Ensiklopedia Hari Kiamat menceritakan tentang bagaimana menguatkan keimanan kita tentang hari kiamat, dalil-dalilnya segala macam, dan tentang apa? Alamatul Sugro dan Alamatul Kubro. Apa yang saya sampaikan ini baru sebagian kecil dari Alamatul Kubro yang ada dalam buku tersebut. Karena bukunya tebal, saya cuma baca daftar hadis, daftar isinya saja. Oh ini. Kayak bukunya tebal banget gitu kan. Belum sempat baca seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja mungkin, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza nastaghfirullahal azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.